Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di masjid ini. Dan semoga duduknya kita di sini, bertemunya kita di sini adalah sesuatu yang terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah dan sebagai sesuatu yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas salah satu episode dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang disebut dengan istilah tragedi Ar-Raji dan tragedi Bi'ru Ma'unah. Ini adalah dua peristiwa besar yang terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Dua peristiwa ini terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Perang Uhud telah kita bahas pada pertemuan terakhir di sini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang perang Ahzab. Jadi dua peristiwa ini adalah peristiwa yang ada di antara dua perang itu. Dua peristiwa ini disebut dengan istilah tragedi karena memang dua peristiwa ini adalah sesuatu yang mendatangkan kesedihan. Dan memang istilah tragedi sendiri, kalau kita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tragedi artinya peristiwa yang menyedihkan, peristiwa atau kejadian yang menyedihkan. Dan dalam peristiwa ini atau kejadian ini kita akan lihat bagaimana kesedihan itu menimpa para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri. Dan memang ini adalah sesuatu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai harus melakukan doa kunut nazilah. Kunut nazilah. Nanti kita akan lihat seperti apa kunut nazilah atau kenapa disebut dengan kunut nazilah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam cerita tentang dua tragedi ini, pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan akhir dari perang Uhud, dan telah kita simpulkan di sini bahwa perang Uhud atau di waktu perang Uhud kaum muslimin tidaklah kalah. Rasulullah dan para sahabat tidaklah kalah.
Mereka tidak sebagaimana orang-orang yang mendapatkan kekalahan dalam perang. Tidak ada yang ditawan, kemudian tidak ada juga harta benda yang dirampas oleh musuh. Sebaliknya, pada waktu itu Rasulullah, para sahabat, mereka masih dalam keadaan sehat walafiat. Mereka masih hidup, mereka masih bisa bertahan dalam perang Uhud. Menghadapi gempuran-gempuran musuh, mereka masih bisa berdiri tegak dan bertahan. Jadi kita simpulkan, perang Uhud bukanlah kekalahan bagi kaum muslimin. Memang pada waktu terjadi perang Uhud, banyak para sahabat yang terbunuh. Disebutkan di sini bahwa orang-orang yang terbunuh dari kalangan sahabat Rasulullah itu jumlahnya sekitar 70 orang. Sekitar 70 orang. Rinciannya sekitar 65 orang dari kalangan sahabat Ansor, lalu 4 orang dari kalangan sahabat Muhajirin. Jadi sebenarnya kalau di total hanya 69 orang, tetapi kita genapkan menjadi 70. Nah, ini korban tewas dari kalangan para sahabat Rasulullah. Mereka inilah sekarang yang disebut dengan istilah para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud. Sedangkan dari kalangan musyrikin, dari kalangan musuh, yang terbunuh itu lumayan. Disebutkan di sini oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, anna adada qatlal musyrikin sab'atun wa thalathuna. Adapun jumlah yang terbunuh dari kalangan musyrikin itu sebanyak 37 orang. Sebanyak 37 orang. Ini berarti setengah dari jumlah para sahabat yang terbunuh. Setengah dari jumlah para sahabat yang terbunuh. Jadi kita simpulkan juga pada pertemuan yang lalu bahwa sebenarnya orang-orang musyrikin, mereka itu mendapatkan banyak kerugian. Mereka tidak berhasil memenuhi misi mereka, membunuh Rasulullah dan sahabat-sahabat utama. Mereka kemudian pulang tanpa membawa apapun. Harta benda, harta rampasan tidak mereka bawa. Tawanan perang tidak mereka bawa. Dan itu mereka lakukan setelah 1 tahun mereka mengadakan persiapan matang. Jadi mereka sudah mengorbankan waktu, biaya, tenaga. Dan yang mereka dapatkan hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Lalu nanti akan kita dapati pada kisah-kisah berikutnya, ternyata orang-orang musyrikin Quraisy khususnya, mereka masih menyimpan dendam di dalam dada-dada mereka. Artinya dendam mereka itu belum tuntas, masih ada mendekam di dalam dada-dada mereka. Sehingga pada kesempatan yang lainnya, kalau ada peluang, mereka akan gunakan itu untuk mengalahkan, untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Nah, hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, ini pembahasan tentang perang Uhud pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang belum sempat kita sampaikan waktu itu adalah fakta bahwa kisah perang Uhud Allah singgung beberapa kejadiannya di dalam surat Ali Imran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian bisa dicek di surah Al-Imran tentang perang Uhud. Allah singgung beberapa petilan peristiwanya di 60 ayat di surat Ali Imran, dimulai dari ayat 121 sampai ayat 179. Jadi di 60 ayat itu Allah singgung beberapa petilan peristiwa tentang ini, tentang ini. Tidak semuanya. Dan memang Al-Quran bukan kitab sejarah yang menceritakan satu peristiwa lampau secara lengkap. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah kitab suci, kalamullah, yang Allah turunkan kepada nabinya dan sampai kepada kita.
Jadi hanya Allah singgung beberapa petikan peristiwa yang di sana bisa kita petik sejumlah hikmah. Jangan lupa dari Ali Imran ayat 121 sampai 179. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Setelah itu terkait masalah keamanan, pertahanan dan keamanan tidak terjadi peristiwa yang berarti. Hanya saja pada tahun keempat Hijriah di bulan Muharram Rasulullah mendapatkan laporan pergerakan musuh. Jadi ada sebagian orang-orang Arab pedalaman, mereka dari kalangan Bani Asad. Mereka mencoba mengadakan pergerakan untuk menyerang Madinah. Ketika laporan ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah segera bertindak. Beliau siapkan 150 orang sahabat beliau, dipimpin oleh Abu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau kirim pasukan ini ke Bani Asad mendahului serangan yang ada. Jadi Rasulullah ingin menunjukkan kepada musuh-musuh beliau, meskipun mereka di perang Uhud banyak sahabat-sahabat Rasul yang terbunuh, tetapi itu bukan artinya mereka lemah. Mereka mendahului serangan musuh. Datang laporan, dikonfirmasi betul laporan itu, Rasulullah siapkan pasukan, Rasulullah kirim ke sana. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi orang-orang musyrikin Arab yang ada di pedalaman. Jangan macam-macam dengan kaum muslimin. Kemudian masih di bulan Muharram juga tahun keempat Hijriah, Rasulullah mendapatkan laporan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Khalid bin Sufyan al-Hudhali mencoba mengumpulkan massa di satu daerah dekat Mekah. Khalid berencana akan menyerang Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah tugaskan seorang sahabat beliau, namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais Rasulullah serahkan tugas untuk menghabisi tokoh ini, Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Maka berangkatlah Abdullah Unais dari kota Madinah, berjalan menuju lokasi yang dimaksud. Dan ternyata sahabat ini, Abdullah bin Unais, berhasil menjalankan misinya seorang diri, membunuh tokoh musyrikin yang bernama Khalid bin Sufyan al-Hudhali, yang waktu itu disinyalir sedang mengumpulkan massa. Jadi langsung diserang tokohnya, sehingga ketika tokohnya ini terbunuh, maka selesailah pergerakan yang ada. Tidak ada lagi pergerakan musuh yang berencana ke Madinah. Ini dilakukan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Unais pergi ke tempat yang dituju lalu pulang kembali, itu selama 18 hari. Jadi 18 hari dipakai oleh sahabat ini untuk membunuh orang yang disinyalir sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini beberapa peristiwa yang kita sebutkan di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan malam hari ini. Kita mulai dari tragedi Ar-Raji. Peristiwa atau tragedi Ar-Raji ini terjadi pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Dikatakan oleh Al-Mubarakfuri di sini, wa fi syahri Safar minas sanati rabi'ah minal hijrah qadima ala Rasulillahi qaumun min adal wa qarah. Di bulan Safar tahun keempat Hijriah datang menemui Rasulullah di Madinah satu kaum. Mereka ini berasal dari kabilah Adol dan kabilah Qarah. Kabilah Adol dan kabilah Qarah ini dua kabilah yang tinggal di pedalaman Arab. Tinggal di pedalaman Arab. Wa dzakaru, mereka cerita kepada Rasulullah, mereka memang belum masuk Islam semuanya, tetapi di tengah-tengah mereka fihim islaman. Di tengah-tengah mereka ada beberapa orang yang sudah memeluk Islam. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah an yab'atha ma'hum man yu'allimuhum ad-dina wa yuqri'uhum al-Qur'ana
Rasulullah minta kepada mereka, orang-orang ini, orang-orang Adol dan Qurra, minta kepada Rasulullah supaya bisa kiranya Rasulullah mengirim beberapa orang sahabat beliau ke tengah-tengah kabilah Adol dan Qurra yang ada di pedalaman untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun. Di sini mereka menggunakan istilah yukri'uhum. Istilah membacakan ayat-ayat Al-Quran bukan semata-mata membacakan, tetapi juga mengajarkan maknanya, menyampaikan kandungan dan maksudnya. Kalau terkait hukum, menjelaskan hukumnya, apakah hukumnya di dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang halal ataupun yang haram, atau yang haram begitu. Jadi mereka minta kepada Rasulullah, bisalah kiranya mengutus beberapa sahabat beliau ke tengah-tengah mereka di pedalaman Arab, supaya bisa menerangkan tentang agama apa yang Rasulullah bawa, menerangkan kepada mereka tentang ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju, maka beliau tunjuk 10 orang sahabat beliau. Beliau tunjuk 10 orang sahabat beliau. Mereka ini, sahabat-sahabat ini diistilahkan dengan Al-Qurra. Al-Qurra ini adalah istilah zaman itu untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, paham tentang Al-Quran, mengerti maknanya dan tahu tentang dasar-dasar Islam, bisa menjelaskan ayat-ayat yang telah mereka hafal kepada orang lain. Al-Qurra. 10 sahabat ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk ikut utusan orang-orang Adol dan Qurra. Wa ammaru alaihim, lalu Rasulullah tunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin mereka. Wa huwa Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah tunjuk sahabat Ansor yang bernama Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin 10 orang sahabat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di sini kita lihat untuk kesekian kalinya Rasulullah menunjuk seorang amir, seorang pemimpin atas sekelompok kecil sahabat beliau ketika mereka mengadakan perjalanan ke satu tempat. Yang ini menjadi tanda atau bukti bahwa dalam Islam yang namanya kepemimpinan adalah perkara yang betul-betul vital. Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan para ulama mereka menerangkan kepada kita bahwa dalam Islam jangan sampai tidak ada kepemimpinan sama sekali. Kaum muslimin harus memiliki pemimpin, dan siapapun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, dia harus didengar dan ditaati. Dia harus didengar dan ditaati. Nah, untuk sekup yang paling kecil seperti kelompok ini, 10 orang sahabat, Rasulullah tunjuk pemimpin mereka. Yang pemimpin mereka ini akan didengar dan ditaati oleh anggota atau sahabat-sahabat yang dipimpinnya. Sahabat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka setelah 10 orang ini dipilih, ditunjuk pemimpin mereka, lalu dikasih tahu apa maksud dan tujuan mereka dikirim. Fadhahabu ma'ahu, maka mereka pun pergi bersama utusan 2 kabilah tadi, kabilah Adol dan kabilah Qurra. Mereka berangkat menuju kampung halaman kabilah Adol dan Qurra. Mereka berjalan sampai kemudian tiba di satu tempat yang bernama Ar-Roji. Ar-Roji ini nama untuk mata air. Jadi di sana, di daerah itu ada mata air, namanya mata air Ar-Roji. Mata air ini milik suku Hudzail. Ketika mereka sampai di tempat itu, sampai di mata air itu, tiba-tiba utusan kabilah Adol dan Qurra yang tadi datang ke Madinah dan minta diutus 10 sahabat Rasulullah, tiba-tiba mereka teriak-teriak.
teriak-teriak memanggil orang-orang mereka, memanggil orang-orang dari suku Hudzail. Jadi mereka langsung tiba-tiba teriak, memanggil teman-teman mereka. Jadi ternyata ini adalah jebakan. Mereka sudah merancang di tempat itu nanti mereka akan kepung para sahabat ini. Jadi mereka teriak memanggil orang-orang Hudzail, lalu muncullah kabilah yang disebut dengan Bani Lahyan. Maka ketika mereka memanggil seperti itu, muncul sekitar 100 orang pemanah. 100 orang pemanah dari anggota suku Hudzail. 100 orang pemanah ini segera mendatangi tempat itu. Fa'ahatu bihim, lalu mereka berseratus langsung mengepung tempat itu, mengepung para sahabat yang jumlahnya hanya 10 orang. 100 orang pemanah dengan senjata lengkap berupa busur dan anak-anak panah datang mengepung 10 sahabat Rasulullah yang mereka ini sebenarnya hendak mengajari Al-Quran. Ibarat kata 10 sahabat ini dai-dainya, ustadz-ustadznya yang diutus untuk mengajari Islam dan Al-Quran di satu tempat. Tiba-tiba diserang, dijebak, dikepung. Maka para sahabat ini mereka segera mundur, lalu mereka menaiki semacam bukit yang tidak jauh dari tempat itu. Mereka mencoba bertahan di atas bukit, di atas semacam bukit yang tidak jauh lokasinya dari tempat itu. Mereka mencoba bertahan di atas, sementara musuh mereka 100 orang lebih itu mengepung di bawah dengan senjata, dengan busur-busur yang siap menembakkan anak-anak panahnya. Maka pada waktu itu terjadilah ketegangan dan ketakutan. Para sahabat berusaha bertahan di atas bukit, sementara di bawah mereka semakin mendekat 100 orang ini. Lalu 100 orang ini diwakili oleh salah seorangnya berkata kepada para sahabat, "Lakumul ahdu wal mitsaq." Untuk kalian ada jaminan keamanan, ada perjanjian untuk kalian. Maksudnya jangan takut. Kami menyediakan jaminan keamanan untuk kalian. Inna zaltum ilaina, kalau kalian turun ke sini. Jadi dibujuk para sahabat ini untuk turun ke bawah. Kalau kalian turun ke bawah, kami jamin keamanan kalian. Kalian akan selamat. Allah naqtula minkum rajulan. Kami tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian, satu orang pun. Yang penting kalian turun. Dicoba dibujuk oleh orang-orang ini. Maka pada waktu itu para sahabat Rasul yang berjumlah 10 orang itu, sebagian besar di antara mereka enggak mau. Termasuk di antara pemimpin mereka, yaitu Asim bin Thabit. Aba minan nuzul, enggak mau turun. Tetap bertahan di atas. Maka pada waktu itu ketika melihat sebagian besar para sahabat enggak mau turun, tetap di atas, faqatalahum. Ya, maka 100 orang yang ada di bawah segera menyiapkan senjata mereka, menembaki para sahabat itu, menghujani para sahabat itu dengan anak-anak panah. Maka terbunuhlah 7 orang sahabat Rasulullah. Di antaranya adalah Asim, pemimpin 10 orang sahabat itu. Terbunuh 7 orang, sisa 3 orang. Nah, 3 orang ini kemudian dibujuk lagi, kalian turun saja untuk selamat. Lakumul mitsaq, kalian akan mendapatkan jaminan keamanan, kalian gak akan diapa-apain. Turun saja, menyerah saja. Turun ke sini kalian akan selamat, kata orang-orang ini kepada 3 sahabat yang tersisa. 3 sahabat yang tersisa itu, yang pertama namanya adalah Khubayb bin Adi. Yang kedua namanya Zaid bin Dathinnah. Kemudian ada 1 orang lagi yang di sini tidak disebutkan siapa namanya. Intinya 3 orang tadi dibujuk, udah turun saja. Selamat kalian. Tidak seperti teman-teman kalian. Turun saja ke sini. Kami jamin keamanan kalian. Maka 3 orang itu, mereka pun 2 diantaranya Khubayb dan Zaid, mereka bersedia untuk turun. Sementara yang 1 lagi ragu-ragu, tetapi akhirnya turun juga. Mereka turun ke tengah-tengah 100 orang tadi. Ternyata pada waktu itu
mereka langsung diringkus. Ketika mereka sudah tiba di bawah, mereka langsung dikepung, ditangkap, diikat. Maka sahabat Rasulullah yang satu lagi yang tadi itu merasa ragu, langsung spontan berkata, "Hadza awalul ghadar." Ini pengkhianatan, ini kecurangan yang pertama kalian lakukan. Dan sahabat tersebut mencoba berontak, mencoba melawan, maka dia pun akhirnya dibunuh. Sehingga tersisa 2 orang saja. Yang pertama Zaid, yang kedua Khubayb. Maka 2 orang itu yang sudah ditangkap, diikat, mereka segera digelandang oleh orang-orang Hudzail, dibawa ke Mekah untuk ditawarkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Jadi 2 orang ini dibawa ke Mekah. Maka sesampainya di Mekah ditawarkan kepada orang-orang Quraisy, siapa yang mau membeli sahabat-sahabat Muhammad ini. Pada waktu itu orang-orang Quraisy, di antara mereka ada yang tertarik, karena mereka ternyata ingat bahwa 2 orang itu, ya, mereka ini ikut dalam perang Badar, masing-masing membunuh tokoh-tokoh Quraisy. Maka diantaranya contohnya adalah sahabat yang tadi bernama Zaid. Sahabat Zaid waktu itu dibeli oleh tokoh Quraisy yang bernama Sofwan. Sofwan sengaja membeli Zaid karena Zaid inilah yang telah membunuh ayah Sofwan di perang Badar. Sofwan ayahnya Umayyah bin Khalaf, terbunuh di perang Badar, dan salah satu pembunuhnya adalah Zaid. Maka dibeli oleh Sofwan. Zaid ini dibeli oleh Sofwan. Dibeli oleh Sofwan, kemudian dibunuh. Dibeli oleh Sofwan. Jadi orang-orang Hudzail mendapatkan uang, kemudian Zaid pindah kepemilikan jadi milik Sofwan. Oleh Sofwan kemudian disiapkan segala sesuatunya, lalu Zaid dibawa keluar dari kota Mekah ke daerah Tan'im. Di sanalah kemudian dibunuh sebagai bentuk balasan atas apa yang terjadi di perang Badar. Jadi bayangkan, dendam itu masih ada. Dendam itu tidak hilang melalui perang Uhud. Contohnya ini, Sofwan bin Umayyah sengaja membeli Zaid untuk membunuh orang ini, untuk membunuh sahabat ini, karena Zaid diketahui telah membunuh ayah Sofwan di perang Badar. Jadi nggak bisa melalui perang, melalui cara seperti ini. Dan kita bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan oleh Sofwan, diserahkan kepada orang-orang Hudzail yang telah menangkap Zaid, yang telah menangkap Zaid. Ini Zaid. Sedangkan yang satu lagi namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi dibeli oleh satu keluarga. Keluarga ini adalah keluarga Al-Harith. Al-Harith ini salah satu musyrikin Quraisy yang terbunuh di perang Badar, dan diketahui yang membunuhnya adalah Khubayb ini. Maka keluarganya segera membeli Khubayb dari orang-orang Hudzail. Kemudian Khubayb ini dimasukkan ke dalam semacam tahanan, ke dalam semacam ruangan. Jadi nggak langsung dibunuh, ditahan dulu sekian hari sampai kemudian keluarga ini siap. Maka pada hari yang telah ditentukan, Khubayb dibawa ke daerah Tan'im. Dibawa ke daerah Tan'im, hendak dieksekusi mati oleh keluarga ini, keluarga Al-Harith, salah satu musyrikin Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Ketika sudah tiba di Tan'im dan segala sesuatu hendak dijalankan, tiba-tiba Khubayb minta kepada orang-orang yang membawanya supaya dibiarkan untuk sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kata Khubayb kepada orang-orang itu, keluarga Al-Harith, "Da'uni hatta arka rakaatain." Biarkan aku sholat 2 rakaat saja. Kasih kesempatan aku sholat 2 rakaat saja. Ini sholat sunnah mutlak. Jadi ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah dikerjakan tanpa sebab, pengen sholat begitu aja. Dan ini termasuk diantara kebiasaan para salaf.
Rasulullah, para sahabat, tabi'in, kemudian para tabi'in juga, mereka biasa mengerjakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab di waktu-waktu yang diperbolehkan mengerjakan sholat. Jadi pada waktu itu sahabat ini minta diizinkan supaya bisa sholat sunnah 2 rakaat dulu. Maka diizinkan, sahabat ini pun segera sholat sunnah 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau radhiyallahu anhu berdoa. Yang doanya berbunyi, Allahumma sihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka yang ada sekarang ini, lihatlah mereka yang ada sekarang ini, dan bunuhlah mereka yang ada sekarang ini satu persatu. Wala tubqi minhum ahada, dan jangan engkau biarkan seorang pun di antara mereka. Jadi sahabat ini mendoakan kejelekan bagi orang-orang itu yang hendak membunuhnya. Setelah itu beliau pun dieksekusi mati. Beliau dibunuh oleh keluarga Al-Haris di daerah Tan'im radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat yang bernama Khubayb. Di dalam kitab As-Sahih, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, anna Khubayb awwalu man sanna rak'atain indal qatli. Ternyata Khubayb ini adalah orang pertama kali dalam Islam yang mencontohkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dihukum mati. Sehingga setelah itu akan terulang kembali, ada orang-orang di antara kaum muslimin yang mereka kalau tertangkap oleh musuh lalu hendak dihukum mati, minta sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sebagaimana Khubayb sebelum dihukum mati oleh keluarga Al-Harits. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini kisah tentang tragedi Ar-Raji, menimpa 10 orang sahabat Rasulullah, 7 atau 8 terbunuh di tempat, 2 lagi dijual kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Dan sebagai catatan sebelum kita sudahi bagian pertama ini, ketika semua ini terjadi, Rasulullah belum tahu sama sekali. Ketika semua ini terjadi dan berlangsung, Rasulullah sama sekali tidak tahu. Dan tanda beliau tidak tahu sama sekali dengan kejadian ini adalah ketika itu di Madinah, masih di bulan yang sama, setelah Rasulullah utus 10 sahabat ini, datang lagi orang-orang dari pedalaman Arab minta supaya diutus sebanyak sekian puluh sahabat Rasulullah mengajari mereka agama Islam. Di bulan yang sama, persis setelah 10 sahabat ini berangkat. Artinya apa? Artinya Rasulullah waktu itu sampai saat itu belum tahu sama sekali kejadian ini. Beliau baru tahu belakangan. Dan bagaimana utusan berikutnya akan kita sampaikan pada ba'da Isya nanti. Dan ini yang kita sebut dengan istilah tragedi Bi'ru Ma'unah. Baik, kita break dulu, kita sholat Isya. Setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan lagi apa yang tadi kita mulai pada ba'da maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Setelah kita selesai membahas tentang tragedi Ar-Raji, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tragedi Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah artinya sumur Ma'unah. Artinya sumur Ma'unah.
Ini juga sama nama satu lokasi yang di sana ada mata air. Mata air tersebut disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Bagaimana ceritanya? Jadi masih di bulan yang sama, di bulan Safar tahun keempat Hijriyah, anna Aba Bara Amir bin Malik qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Jadi ada seorang laki-laki namanya Abu Bara Amir bin Malik. Abu Bara Amir bin Malik. Orang ini datang menemui Rasulullah di Madinah. Datang menemui Rasulullah di Madinah. Abu Bara ini adalah seorang tokoh. Abu Bara ini adalah seorang tokoh. Abu Bara ini adalah seorang tokoh dari kalangan Abu Bara ini adalah seorang tokoh dari suku Bani Amir. Dari suku Bani Amir. Datang ke Madinah menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, fada'ahu ilal Islam. Rasulullah ajak tokoh ini, tokoh Bani Amir itu untuk masuk Islam. Falam yuslim, maka Abu Amir ini tidak mau masuk Islam. Walam yuba'id, begitu juga tidak juga menolak Islam. Jadi tidak menerima Islam, tidak juga menolak Islam. Nah, pada waktu itu Abu Bara berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ba'atha ashabak ila ahli Najdin yad'unahum ila dinik la rajautu an yujibuhum." Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau sekarang utus sahabat-sahabatmu kepada penduduk Najd. Najd ini nama satu wilayah di pedalaman Jazirah Arab. Andai saja sekarang engkau utus sahabat-sahabatmu kepada penduduk Najd, mengajak mereka penduduk Najd untuk masuk Islam, untuk masuk agamamu ini, la rajautu an yujibuhum. Aku betul-betul berharap mereka akan menerima agamamu ini. Ini kata Abu Bara kepada Rasulullah. Rasulullah waktu itu menjawab, inni akhafu alaihim ahla Najd. Sesungguhnya aku takut terjadi apa-apa pada sahabat-sahabatku nanti dari kalangan penduduk Najd. Aku takut penduduk Najd menimpakan sesuatu yang gangga kepada sahabat-sahabatku. Faqala Abu Bara, maka Abu Bara menjawab, ana jarun lahum, aku yang akan menjamin mereka. Aku yang akan menjadi penjamin mereka. Tenang saja, aku yang akan menjamin mereka. Kata Abu Bara kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendapatkan jaminan atau ucapan seperti itu, bahwasanya Abu Bara akan menjamin keselamatan sahabat-sahabat beliau, maka Rasulullah pun setuju. Beliau tertarik. Faba'atha ma'ahu sab'ina rajulan. Maka waktu itu Rasulullah kemudian memanggil 70 orang sahabat beliau untuk diutus ke penduduk Najd sebagaimana permintaan Abu Bara tadi. Kanu sab'in, mereka semuanya berjumlah 70 orang. Wa ammaru alaihim al-Munzir bin Amr. Lalu Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin sahabat-sahabat yang 70 orang ini sahabat Ansor yang bernama Al-Munzir bin Amr. Al-Munzir bin Amr. Al-Munzir bin Amr ini seorang sahabat Ansor dari kabilah Bani Sa'idah. Nah, kemudian disebutkan oleh Mubarakfuri di sini, wa kanu min khiyaril muslimin wa fudalaihim wa sadatihim wa qurraihim. 70 orang yang Rasulullah tunjuk, Rasulullah pilih itu adalah orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah yang terbaik. Sahabat-sahabat Rasulullah yang pilihan. Mereka adalah sahabat-sahabat yang utama. Bahkan sebagiannya adalah tokoh-tokoh para sahabat dan orang-orang yang hafal Al-Quran dan paham tentang Al-Quran. Maka mereka disebut dengan Al-Qurra, orang-orang yang paham tentang Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian paham kandungan dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.
70 orang ini semuanya Al-Qurra, dipimpin oleh Al-Munzir. Jadi Rasulullah tunjuk mereka, lalu Rasulullah kasih tahu kepada mereka kemana mereka akan pergi dan apa tujuan mereka di tempat yang akan mereka datangi. Maka setelah segala sesuatunya siap, dipimpin oleh sahabat Al-Munzir, fasaru, maka mereka pun berangkat. Nah, 70 orang ini tadi sudah kita sebutkan, mereka ini adalah orang-orang yang paham Al-Quran. Mereka ini para ulama di kalangan para sahabat. Ternyata mereka ini memiliki kesamaan yang merata. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang gemar berbagi dengan sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka ini kalau siang hari mereka bekerja, dan kalau malam hari mereka ini beribadah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran dan sholat di malam hari. Ini profil 70 orang sahabat tadi. Fasaru, maka mereka pun berangkat menuju daerah yang akan hendak mereka datangi. Hatta nazalu bibi'ri ma'una. Lalu mereka berjalan sampai kemudian mereka tiba di daerah Bi'ru Ma'unah. Nah, Bi'ru Ma'unah ini lokasinya terletak di kampung Bani Amir. Kampungnya Abu Baro. Fanazalu hunak, lalu mereka ber-70 singgah di mata air yang ada di sana, di Bi'ru Ma'unah. Mereka istirahat, mengisi perbekalan, kemudian mereka mengutus salah seorang di antara mereka yang bernama Haram bin Milhan. Diutus sahabat ini mewakili mereka untuk ketemu sama salah satu pemimpin dari penduduk Najd, namanya Amir bin Tufail. Kita ulangi, 70 orang sahabat ini mereka singgah di Bi'ru Ma'unah. Mereka istirahat di sana, kemudian mengisi perbekalan di sana. Sambil mereka istirahat, mereka mengutus salah seorang di antara mereka, namanya Haram bin Milhan. Diutus sambil membawa surat Rasulullah. Surat Rasulullah ini rencana akan diserahkan kepada tokoh setempat yang bernama Amir bin Tufail. Maka berangkatlah Haram bin Milhan menemui Amir bin Tufail. Setelah bertemu, maka disampaikan maksud kedatangannya dan diserahkan surat dari Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Falam yanzur fih, ternyata tokoh ini, Amir bin Tufail, tokoh setempat ini tidak sama sekali membaca surat Rasulullah, bahkan tidak melihat sama sekali surat itu. Jadi alih-alih membaca, dilihat saja enggak. Bahkan sebaliknya, Amir bin Tufail itu ngasih kode kepada salah satu anak buahnya. Tiba-tiba sahabat yang bernama Haram bin Milhan ditusuk dengan tombak dari arah belakangnya. Jadi Amir bin Tufail ngasih kode kepada anak buahnya. Anak buahnya itu segera mengambil tombak dan menusuk punggung sahabat Haram bin Milhan. Ditusuk sampai tembus ke dada. Nah, sahabat ini tidak mengira akan terjadi yang seperti itu. Tiba-tiba ditusuk dari belakang, tembus di dadanya. Ketika tembus tombak itu di dadanya, sahabat ini hanya berkata, Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku beruntung demi Robnya Ka'bah. Lalu mengambil darah yang ada di ujung tombak itu, mengusapnya ke muka, kemudian jatuh ke bawah. Meninggal dunia sahabat ini di tempat, sahabat Haram bin Milhan. Nah, perlu kita ketahui bersama, sudah menjadi rahasia umum di zaman itu, di sekitar Jazirah Arab, yang namanya kurir yang membawa pesan, kurir yang membawa surat,
kurir yang menyampaikan sesuatu dari pemimpinnya, itu tidak boleh dibunuh. Itu sudah menjadi semacam kesepakatan bersama yang tidak tertulis. Jadi kalau misalkan satu kerajaan ngirim satu kurir ke kerajaan lainnya yang itu menjadi musuh kerajaan ini, maka utusannya itu, kurirnya itu nggak boleh dibunuh. Kalau dibunuh, maka ini berarti pernyataan perang. Ini adalah perbuatan kriminal yang paling jahat dalam hubungan antar dua negara atau dua kerajaan. Dan ini terjadi, sahabat haram ditusuk dari belakang. Sahabat yang membawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, fustu, aku menang, aku mendapatkannya demi Robnya Ka'bah. Jadi ternyata sahabat Haram bin Milhan ini adalah sosok sahabat yang merindukan mati sebagai seorang syahid. Sehingga ketika mendapatkan perlakuan seperti ini, alih-alih sedih atau merasa dizolimi, beliau merasa beruntung. Fustu. Fustu itu kalau arti harfiahnya adalah aku menang, aku dapat. Warabbil Ka'bah, dan demi Robnya Ka'bah. Setelah terbunuh sahabat Rasulullah ini, maka Amir bin Tufail segera mengajak kabilah, segera mengajak suku Bani Sulaim untuk bergerak mengepung sisa sahabat Rasulullah yang ada di Biru Ma'unah. Maka fa'ajabathu Usayyah wa Ri'al wa Zakwan. Ketika diajak seperti itu, kabilah-kabilah anggota suku Bani Sulaim, kabilah Usayyah, kabilah Ri'al dan kabilah Zakwan memenuhinya. Diajak, mereka menyanggupinya, maka mereka pun bergerak bersama Amir bin Tufail. Faja'u bi'ru Ma'unah, maka mereka pergi ke Bi'ru Ma'unah. Hatta ahatu bi ashabi Rasulillah. Lalu mereka segera mengepung sahabat Rasulullah yang waktu itu tersisa sebanyak 69 orang. Jadi bayangkan sahabat ini, mereka itu berangkat dari Madinah untuk ngajarin Quran, untuk ngajarin Islam ke satu kaum. Tetapi sekarang mereka malah diserang, dikepung, dikeroyok rame-rame oleh 3 kabilah. Bayangkan hadirin semuanya, satu kabilah di zaman itu anggotanya itu bisa sekitar 500 orang. 500 atau sekitar itu, ratusan orang. 3 kabilah datang rame-rame ke Biru Ma'unah, langsung mengepung para sahabat yang tersisa di sana. Maka para sahabat tersebut yang berjumlah 69, mereka memilih untuk melawan, maka mereka pun melawan. Terjadilah perang yang tidak imbang. 3 kabilah menghadapi 69 sahabat Rasulullah. Maka yang terjadi adalah pertempuran yang betul-betul tidak imbang. Tetapi terjadi, faqatalu hatta kutilu an akhirihim. Maka terjadilah perang sampai kemudian para sahabat ini pun semuanya terbunuh kecuali 1 orang. Jadi dari 69 sahabat Rasulullah yang dikepung waktu itu, semuanya tewas kecuali 1 orang. 1 orang itu bernama Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Sahabat ini waktu itu ternyata tidak terbunuh, tapi terluka parah. Jadi tubuhnya itu, beliau juga berperang, tubuhnya luka-luka, berlumuran darah di mana-mana. Dan beliau dikira oleh musuh-musuh sudah meninggal dunia, sudah tewas terbunuh, sehingga dibiarkan. Padahal beliau masih hidup. Ka'ab bin Zaid, namanya Ka'ab bin Zaid. Nah, Ka'ab bin Zaid ini satu-satunya korban yang masih hidup dan bisa pulang ke Madinah nanti. Sahabat ini bisa pulang ke Madinah nanti dengan luka yang begitu parah dan akhirnya sembuh. Lalu ketika terjadi perang Ahzab, ikut berperang dan akhirnya terbunuh syahid. Jadi bisa dikatakan 70 sahabat Rasulullah terbunuh semuanya.
Dan tentu saja ini yang disebut sebagai pembantaian. Inilah pembantaian yang tadi kita sebut dengan istilah tragedi Bi'ru Ma'unah. 3 kabilah mengepung 69 sahabat Rasulullah lalu membantai mereka. Ketika peristiwa ini terjadi, tidak jauh dari tempat itu ada 2 orang sahabat Rasulullah sedang menggembalakan hewan-hewan ternak. 2 sahabat Rasulullah yang sedang berada tidak jauh dari lokasi, namanya adalah Amr bin Abi Umayyah dan Al-Munzir bin Uqbah. Ini beda lagi Al-Munzirnya. Jadi ada sahabat Al-Munzir yang beda orang dari yang tadi kita sebutkan pertama. Jadi ada 2 orang sahabat tidak jauh dari sana sedang menggembalakan hewan ternak. Namanya Amr bin Umayyah dan Al-Munzir bin Uqbah. Ketika mereka sedang menunggui gembalan mereka, mereka melihat dari kejauhan ada burung-burung terbang sambil mengelilingi satu titik. Jadi 2 sahabat ini melihat fenomena itu. Itu ada burung-burung terbang berputar-putar di satu titik. Sepertinya ada sesuatu di sana. Mereka menyimpulkan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi di sana. Kenapa burung-burung itu berputar-putar di situ? Biasanya kan burung kalau terbang ke satu arah sini atau sana. Ini enggak, terbang berputar-putar di atas satu titik. Maka 2 sahabat tadi penasaran, mereka pun segera mendatangi tempat tersebut. Ternyata ketika mereka mendekati tempat itu, teranglah bagi mereka ada pembantaian di tempat itu. Maka 2 orang sahabat ini mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan. Kita pulang ke Madinah ngasih tahu sahabat-sahabat Rasulullah sedang diserang, atau kita bantu mereka, coba menolong mereka. Pada waktu itu sahabat Amr bin Umayyah mengusulkan kita pulang saja. Kita pulang saja ke Madinah, kasih tahu Rasulullah, nanti bareng-bareng kita ke sini. Sementara Al-Munzir bin Uqbah, teman satunya lagi, mengatakan enggak, kita serang mereka, kita bantu teman-teman kita itu. Maka inilah pendapat yang diambil. 2 orang ini segera mendatangi tempat dan bergabung bertempur menghadapi 3 kabilah tadi, mencoba menolong sahabat-sahabat Rasulullah yang tersisa. Ternyata tetap saja mereka kalah jumlah. Maka pada waktu itu Al-Munzir bin Uqbah terbunuh di tempat, sedangkan Amr bin Umayyah Ad-Domri tertawan, dibawa ke hadapan Amir bin Tufail, pemimpin rencana pembantaian sahabat-sahabat ini. Dibawalah Amr bin Umayyah Ad-Domri ke hadapan Amir bin Tufail. Pada awalnya Amr bin Umayyah Ad-Domri ini sebagai seorang tawanan, bisa jadi beliau radhiyallahu anhu akan dibunuh, dieksekusi mati sebagaimana sahabat-sahabat lainnya. Ternyata waktu itu ketika dihadapkan ke Amir bin Tufail, ditanya dari kabilah mana, kemudian suku apa dan seterusnya. Ternyata teranglah bagi Amir bahwa sahabat Rasulullah ini, Amr bin Umayyah Ad-Domri, adalah salah satu orang yang punya masa lalu, dan itu membuat Amir bin Tufail menahan diri dari membunuhnya. Jadi ada satu sengketa yang terjadi di masa lalu, sehingga membuat Amir bin Tufail menahan diri dari mengeksekusi mati Amr bin Umayyah Ad-Domri, sahabat Rasulullah ini. Maka dilepaskanlah Amr bin Umayyah Ad-Domri. Sehingga sahabat Rasulullah ini pun kemudian pulang ke Madinah, lalu menceritakan semua yang terjadi kepada Rasulullah. Maka itulah kali pertamanya Rasulullah mendapatkan kabar pembantaian terhadap sahabat-sahabat beliau. Nah, kejadian ini sebelum kita lanjutkan, ini adalah bukti paling terang, salah satu bukti paling terang bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui perkara gaib. Rasulullah tahu apa yang ada di sini. Apa yang terjadi di tempat yang jauh atau sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari, Rasulullah tuh nggak tahu. Kecuali kalau Allah kasih tahu. Kalau misalkan Rasulullah tahu bakal kejadian kayak begini,
tentu saja Rasulullah nggak akan mengutus dua rombongan sahabat beliau. Jadi hadirin jamaah sekalian, tolong diingat ini, karena masih saja ada sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin sebagian orang yang menganggap Rasulullah itu punya kemampuan seperti Allah, mengetahui perkara gaib, mengetahui kejadian yang akan terjadi nanti, mengetahui apa yang tersembunyi, mengetahui apa yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Padahal Rasulullah tahu itu kalau dikasih tahu oleh Allah. Kalau Allah nggak ngasih tahu, Rasul nggak akan tahu. Contohnya ini, Allah tidak memberi tahu apa yang bakal terjadi sehingga Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabat beliau berangkat dan terbantai semuanya. Jadi Amr bin Umayyah Ad-Damri datang menemui Rasulullah, cerita kepada Rasulullah, cerita kepada Rasul tentang apa yang menimpa sahabat-sahabat beliau. Maka kata Al-Mubarakfuri, wa qad ta'allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ajli hadhil ma'sah. Pada waktu itu Rasul betul-betul sakit, kecewa dengan apa yang terjadi pada tragedi ini. Rasulullah mengira sahabat-sahabat tersebut akan mengajari Al-Quran kepada satu kaum, ternyata malah dibantai di tengah jalan. Jadi apa? Rasul sangat bersedih. Beliau sangat berduka waktu itu. Wali ajli ma'satir roji allataini waqa'ata khilala ayyami ma'duda. Begitu juga Rasul dapat cerita tentang kejadian yang menimpa 10 sahabat Rasul yang pertama tadi. Rasul tambah sedih, tambah berduka. Gak menyangka dalam waktu 1 bulan sebanyak 80 sahabat Rasulullah terbunuh, terbantai, ditipu, dikhianati oleh musuh-musuh beliau. Yang pada awalnya Rasul percaya, karena Rasul sangat berharap manusia itu menerima agama yang beliau sampaikan. Ketika ada tawaran seperti itu dikirim, ternyata malah dibantai, ternyata malah dikhianati, dibunuh semuanya. Rasulullah sangat bersedih. Dalam satu bulan 2 rombongan sahabat beliau, dan 2 rombongan ini semuanya adalah sahabat-sahabat yang mengerti tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, paham tentang Al-Quran, bisa mengajari Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan seterusnya. Maka ta'allaman nabiyyu ta'alluman syadidan. Rasulullah betul-betul sakit hati. Rasulullah betul-betul sangat bersedih dengan kejadian ini. Dan tentu saja beliau dilanda kesedihan yang sangat, beliau dilanda kekecewaan yang sangat besar pada diri beliau. Sampai-sampai diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, kata Anas bin Malik tentang kejadian waktu itu, ma ra'aitu Rasulullah wajada ala ahadin ma wujida ala ashabi bi'ri ma'unah. Aku belum pernah melihat Rasulullah mendapati sesuatu seperti yang didapati beliau pada sahabat-sahabat bi'ru ma'unah. Jadi betul-betul membuat Rasulullah sangat bersedih. Saking sedihnya beliau, saking berdukanya beliau, da'a ala haula'il aqwam wal qabail. Saking sedihnya Rasulullah dan bagaimana Rasulullah berduka dengan pengkhianatan yang ada waktu itu, beliau sampai mendoakan kejelekan kepada orang-orang tersebut, kepada kabilah-kabilah yang telah mengkhianati sahabat-sahabat beliau, Ri'al, Usayya, Zakwan, dan tadi apa? Bani Lahyan. Rasulullah doakan kejelekan mereka di dalam salat beliau. Dan ini sebagaimana juga disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala alladziina qatalu ashabahu bi bi'ri ma'una 30 sobahan. Coba, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau di Bi'ru Ma'unah selama 30 hari. 30 hari. Didoakan kejelekan oleh Rasulullah. Didoakan kejelekan oleh Rasulullah. 30 sobahan.
Thalathina sobahan artinya 30 pagi. Maksudnya 30 hari. Yada'u fi salatil fajri ala ri'al wa dzakwan wa lahyan wa usayyah. Rasulullah di waktu salat subuh, beliau mendoakan kejelekan terhadap kabilah ri'al, kabilah dzakwan, kabilah lahyan dan kabilah usayyah. Beliau doakan kejelekan terhadap mereka semua. Dan ini beliau doakan dalam doa yang disebut dengan istilah doa kunut nazilah, yang dibaca pada rakaat terakhir setelah i'tidal, sebelum turun sujud untuk sujud. Nah, inilah doa kunut yang dibaca dalam sholat wajib waktu itu selama 30 hari. 30 sholat subuh Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka. Dan ini yang disebut dengan doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah artinya doa kunut yang dibaca ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tragedi. Terbunuhnya para sahabat, terbunuhnya kaum muslimin dan seterusnya. Kayak kita beberapa waktu yang lalu kita ramai-ramai membaca doa kunut nazilah ketika mendapati kabar saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga beberapa tahun yang lalu ketika kita dapati kejadian atau kabar sebagian saudara kita di Rohingya dibantai oleh orang-orang di sana. Kita membaca doa kunut nazilah juga di salat wajib kita. Yang di dalam doa itu kita doakan keburukan untuk orang-orang yang telah membantai saudara-saudara kita. Nah, ini doa kunut nazilah. Rasulullah baca selama 30 hari. Bayangkan 30 hari, 1 bulan lamanya. Rasulullah, manusia yang Allah paling cintai, membaca doa keburukan untuk orang-orang yang membantai sahabat-sahabat beliau. Dan ini berlangsung selama sekali lagi 30 hari. Rasulullah baca doa kunut ini di dalam sholat wajib yang ada. Setelah selesai 30 hari, fataroka Rasulullah kunutahu. Rasulullah pun meninggalkan doa kunut itu. Jadi doa kunut nazilah dari sini kita ambil kesimpulan bahwa doa kunut nazilah kalau hendak kita lakukan, kita baca dalam sholat wajib kita, itu paling lama sampai 30 hari, 1 bulan. Setelah 1 bulan kita berhentikan doa itu. Kita berhentikan doa itu, kita tidak baca lagi doa itu. Meskipun apa yang menimpa saudara-saudara kita masih berlanjut. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama, membaca doa kunut nazilah paling lama 30 hari. Sebagaimana Rasulullah waktu itu membaca doa tersebut selama 30 hari. Nah, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, inilah tragedi Bi'ru Ma'unah. Mirip dengan tragedi Ar-Raji, tetapi lebih dahsyat lagi. 70 orang sahabat beliau. 70 orang sahabat beliau dibantai begitu rupa. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka berangkat hendak mengajarkan agama Islam, mengajarkan Al-Quran, ternyata dibantai di tengah jalan oleh orang-orang yang meminta mereka untuk berangkat ke sana. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang 2 tragedi ini. Dan tragedi yang terakhir, Bi'ru Ma'unah, ini ada kaitannya dengan peristiwa berikutnya yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Taib, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan dari tadi di sini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah dan menjadi penambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.